Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Iya. Ya kan? Nah, Iya. mereka terus ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ya. Lalu mereka masuk ke dalam kubur itu dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, janganlah takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Yang mau saya ambil kutip di situ, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, 3 orang. Di dalam Matius, cuman Maria dan Maria yang lain. Di dalam Matius terjadi gempa bumi. Di dalam Markus tidak dikatakan terjadi gempa bumi, tetapi batu itu didapati oleh Maria sudah dalam keadaan terguling. Sebentar. Di dalam, sebentar ya Kak Derni ya. Oke, saya bacakan lagi. Ini di dalam Lukas 24. Itu harus Kak Derni kasih apa kalau Bibelnya? Kasih tanda-tanda ya. Kasih tanda biar jangan capek nanti. Lukas 24, saya bacakan kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Itu terguling. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat situ. Dekat mereka, memakai pakaian berkilau-kilauan. Berarti 2 orang ini adalah malaikat. Malaikat. Ya, yang bercahaya tadi. Ya. Terus ini di dalam Lukas pasal 24, di situ 2 orang malaikat. Kita Yesus nih. Iya. Yohanes berapa? Yohanes, tunggu dulu. Yohanes 20, pasal 20. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Ini dikatakan Maria Magdalena saja. Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil. Bukan terguling lagi. Diambil. Bisa bedakan nih terguling dengan yang diambil. Terus? Telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan muridnya yang lain untuk ke kubur. Keduanya berdiri bersama-sama. Ceritakan tentang kebangkitan Yesus yang berbeda-beda. Silakan. Nah, tapi endingnya semua jangan ending mengatakan Kak. Jangan ending Kak. Jangan ending itu kami di kekristenan. Kalaupun di situ ada beberapa pernyataan di dalam keempat ayat itu, tetapi endingnya Yesus tetap bangkit dari kubur. Yesus tidak berada di dalam kubur. Ya, itu endingnya. Gampang menjawabnya ya. Secepat itu. Nah, kalau Nora kan hanya mencari-cari masalahnya. Di sana kok malaikatnya seorang. Di sini kok malaikatnya 2 orang. Di sini kok begini loh Kak Derni. Yang namanya kalau kitab suci ketika menceritakan kronologis Tuhan yang bangkit dengan berbeda-beda versi, bagaimana kita bisa meyakini bahwa itu betul-betul kitab suci pewahyuan dari Tuhan. Nah, udah. Tetap saja kita ambil endingnya. Bahwasanya di dalam Lukas dan Yohanes dan Matius, Markus, di sana menceritakan tentang kebangkitan Yesus sebenarnya. Berarti jelas tertulis bahwasanya Yesus itu bangkit. Walaupun ada malaikat di sana dikatakan 1, di sini 2, di sini begini. Yang jelas mereka berempat
ayat itu mengatakan, Lukas, Matius itu mengatakan bahwasanya Yesus betul-betul bangkit dari kubur. Itu aja. Bukan itu masalah bangkitnya. Di satu sisi yang datang satu orang malaikat, terjadi gempa bumi, ya kan? Lalu malaikat itu menggulingkan batu. Nah, yang di dalam Markus tidak terjadi gempa bumi, datang seorang malaikat, batu itu sudah dalam keadaan terguling, berarti udah terbuka, berarti ada yang membuka. Ya, yang membuka ya malaikat. Yang membuka ya tentulah pada waktu di dalam Markus Kak Derni, mereka mendapati batu itu sudah terguling, baru mereka heran termangu-mangu, baru datang dua orang malaikat. Berarti pada waktu mereka nyampe di situ, malaikat itu belum datang. Tetapi di dalam Matius, mereka nyampe situ, batu itu belum terguling, baru datang malaikat. Baru datang malaikat. Yang jelas berarti siapa itu, yang membuka? Yang membuka ini siapa? Kekuatan sang pencipta itu. Itu masa mau Nora, masa mau kau tanya-tanya lagi siapa yang membuka? Tuhan mau. Begini Kak Derni, Yesus kan Tuhan. Pak, di dalam Matius, Yesus itu waktu kebangkitan Yesus, datanglah Maria Magdalena. Ya kan? Nah, terjadilah gempa bumi. Datang seorang malaikat menggulingkan batu itu. Masuk Maria, mendapati mayat Tuhan sudah tidak ada. Ya kan? Betul kan? Nah, sebenarnya poin satu. Kalau Yesus Tuhan, kenapa mesti didatangkan malaikat untuk menggulingkan batu? Berarti nggak ada kuasa Tuhan. Kenapa nggak Yesus saja menggulingkan? Terus yang kedua, di dalam Markus, waktu nyampe Maria, mereka sudah mendapati bahwa batu itu sudah ada yang menggulingkan. Mereka heran. Tunggu dulu, mereka termangu-mangu. Terus datanglah seorang malaikat. Datang seorang malaikat. Kenapa terlambat malaikatnya datang? Udah Nora. Kalau Presiden Jokowi datang, siapa yang sibuk membuka jalan Jokowi? Ajudannya kan? Ajudannya kan Nora? Nah, begitu juga dengan Tuhan. Siapa yang sibuk membuka? Di dalam Markus di dalam Yohanes. Saya terima. Di dalam Markus dengan Lukas, siapa yang membuka batu itu? Menggulingkan batu itu? Itu saja kok repot. Namanya siapa yang menggulingkan batu itu? Dengar. Siapa yang menggulingkan? Diam dulu ya, 2 menit aku ya. Di dalam Markus dengan Lukas. Nggak jawab dulu Kak Derni. Siapa yang menggulingkan? Dengar dulu. Siapa yang menggulingkan? Tunggu. Jokowi datang yang sibuk pampres, wali kota dan segala macam. Kalau Tuhan Yesus datang, yang sibuk para malaikatnya dong. Udah dibuka. Iya, itu di dalam Matius ya. Di dalam Matius ya. Semua. Di dalam Matius. Di dalam Matius itu. Tunggu dulu. Di dalam Matius. Di dalam Markus batu sudah terguling. Siapa yang menggulingkan? Ya tentulah kekuasaannya itu yang mengguling. Macam mana kau ini? Masa mau kau ragukan? Sedangkan di piltiknya aja kau, mati kau Nora. Katanya, mati kau Nora. Katanya Yesus mati kau. Dipiltik ya. Yesus dipiltik bapaknya, makanya dia mati ya. Namanya, tapi Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Masa terus kenapa harus menunggu 3 hari dia dibangkitkan? Kenapa memang menunggu 3 hari? Itu dikatakannya sewaktu dia berada di muka bumi ini. Aku akan bangkit di hari yang ketiga. Udah dinubuatkan Nora. Kalau dinubuatkan harus sebenarnya cerita ini mana yang benar ini Kak Derni? Yesus menggenapi saja. Mana yang benar ceritanya? Nubuatan itu. Itu benar semua karena itu. Terjadi gempa bumi apa enggak? Terjadi gempa bumi apa enggak? Semua itu yang tercatat itu benar adanya bahwasanya. Terus pada waktu Yesus bangkit, emang cuma Yesus yang bangkit? Pada saat itu ada yang bangkit, yang mati di dalam kubur, yang percaya, yang beriman kepadanya. Gitu jangan salah, Nyi Roro Kudus pun juga bangkit. Enggak, itu penyembah berhala tak bangkit itu. Kalau penyembah berhala enggak bangkit, itu nanti akan mati selama-lamanya yang tak percaya saya ya. bacakan. Tetapi kalau kedatangan Yesus dibangkitkan orang-orang yang percaya. Bukan, saya bacakan ya. Di mana ayatnya? Sebentar. Sama penyembah berhala bangkit, dibacakan ya. Termasuklah ya yang melakukan kejahatan di dalam sebelum kedatangan Yesus itu enggak akan ada kebangkitan padanya. Keluarkan dulu Nyi Roro Kidul ya. Makanya sampai sekarang ada Nyi Roro Kidul. Semua orang yang percaya kepada seperti itu datang ke Jawa sana untuk menyembah kepada Roro Kidul.
Itu dia, masih dibiarkan itu hidup karena Tuhan itu mau memberikan kebebasan kepada kita. Kita menyembah berhalakah atau menyembah Tuhan itu sendiri. Itu dia. Makanya Roh Kidul masih dihidupkan. Nanti dia digari, dibuang ke neraka setelah kedatangan Yesus. Kalau itu ditangkap semua itu, iblis, jin, apa semua pembuat kejahatan akan dicampakkan ke api neraka nanti setelah kedatangan Yesus. Itu dia. Ya, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Berarti yang menghukum mereka ini Ratu dari Selatan ya? Coba ayat berapa? Lukas 11 nomor 31. Lukas 11 ayat 31. Kita baca. Hal berdoa ya, Lukas 11 ayat 31 ya. Ayat 31. Tanda Yunus. Yesus 11 ayat 31, 24, 29, 31. Ini tanda Yunus ya, tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki sesuatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nama Yunus. Sebab seperti yang Yesus sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan, waktu penghakiman maksudnya Nora, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang-orang angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Nanti setelah hari penghakiman maksudnya Nora. Ya. Berarti Ratu itu juga menghukum ya? Menghukum. Tunggu ya. Dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya dengan nanti Ratu Selatan itu akan menuntut para umatnya. Ini memang Roh Kidul ya? Iya, Ratu Selatan itulah termasuk iblis, anggota-anggota Dajjal. Itu dia. Dia nggak akan menghukum siapa? Menghukum nanti mereka, dia juga menuntut nanti bahwasanya kau menyembah aku, gitu. Tetapi dia siapa yang menyembah Roh Kidul? Ya, orang-orang yang menyembah berhala itulah menyembah Roh Kidul. Kan dia mau ngambil pelaris, dia pergi ke Roh Kidul untuk pelaris. Matius 27, Matius 27. Dari mulai 51. Tetapi dia Roh Kidul atau semacamnya itu, mereka itu akan dibuang ke api neraka bersama pengikut-pengikutnya. Itu dia. Ya, Matius 27. Matius 27. 27. Matius balik lagi kita. Matius 27 nomor 51 sampai 53. Matius 27 51. Nomor 51 sampai 53. 51 31 57 Yesus ditangkap 50. Tidak, Matius 27 nomor 51 sampai 53. Iya, 27 51. Ini perikopnya apa ya? 27 51 sementara Yesus mati. Ya, Yesus dikuburkan, Yesus mati. Ya, 45 ya. Mulai dari 51. 51 dulu. Ya. Dan 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Udah. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Itu orang-orang yang kudus dibawanya pada waktu Yesus mati. Siapa orang-orang kudus itu yang bangkit bersama Yesus?
orang-orang yang melakukan kebaikan dan kebenaran dalam hidupnya. Iya, Itulah siapa orang itu? kudus. Ya nggak tahu kita siapalah Ya, pada sekarang saat mereka itu kemana, orang-orang Kak kudus. Derni? Sekarang mereka sudah ditempatkan ke tempat di mana sebelum dibawa ke sorga gitu. Gitu ya. Ada spesial khusus sebelum ke surga dia ditempatkan, tapi belum mereka di surga karena nggak ada catatannya mereka ini di surga ya, belum ada. Yang masih Iya. ada catatan di surga Henok dan Nabi Elia, itu dia baru Yesus. Iya. Gitu. Jadi mereka Dan orang-orang para solehnya nggak masuk surga ya? Nah, kurasa juga kalau menurutku mereka ini masuk surga, tapi karena nggak ada dalil, aku nggak berani ngomong, Nora. Ya, Iya. Terus tetapi orang-orang yang bangkit ini sekarang kemana? nah inilah mereka ditempatkan di tempat sebelum diangkat ke surga. Kali itu ada tingkatannya kali tadi mana? Mereka Aku masuk juga nggak dalam tahu. kota Yerusalem loh, Kak Derni, dan Nanti orang-orang tuh banyak menyaksikannya. belum. Kalau Loh, Yerusalem itu nanti, tapi kan Nora, ini kan nanti. sudah. Ini kan mereka bangkit bersamaan dengan kebangkitan Yesus. Iya. Ah, Nah ini yang aku belum tahu di mana mereka ini ditempatkan orang-orang kudus waktu bangkit bersama Yesus ya. Karena yang setauku, yang aku tahu, karena aku kan bukan pendeta Nora, aku bukan apologet, ya. aku hanya jemaat kecil, aku hanya seorang ibu biasa. Aku hanya tahu yang bisa aku jawab aja ya kan. Nah Ya. masalah nanti orang Yesus bangkit berserta dengan orang-orang kudus. Aku nggak tahu di mana ditempatkan. Soalnya nggak ada dicatat mereka ini ditaruh ke surga. Ya. Iya kan? Yang Ya. ditaruh sekarang yang berada di surga adalah Nabi Elia dan Henok. Enggak, sebenarnya dan Yesus. begini, Kak Derni. Kak Derni. Ya, ya. Nah, inilah firman Tuhan yang memang betul-betul kalau dari Tuhan ya. Tuhan menceritakan pada waktu kebangkitan Yesus, bait suci terbelah dua. Apakah memang ada arkeolog yang membuktikan pernah ada terjadi gempa bumi dahsyat pada waktu kebangkitan Yesus, ada bait suci yang terbelah? Ada, memang Kak Derni pernah dengar sampai sekarang? Karena ini sudah dicatat, Nora, aku nggak berani. Iya, apakah ada sejarah membuktikan adanya bait suci terbelah? Ya ke Yerusalem lah kita, Nora, melihatnya, menanyakan. Bukan begini loh. Kita klik aja, adakah bait suci terbelah ketika bangkit Yesus? Sampai sekarang sejarahnya gitu loh. Kita Nora, kita nggak ke situ ranah kita kan. Kita ranah Bukan, kita sekarang. begini loh, bukan nggak ke situ ranah kita. Karena Kak Derni tadi mengatakan ini kitab Injil. Iya. Ya. Ya, Ya bagi kan? kami Kristen. Firman dari Tuhan. Nah, kalau firman dari Tuhan harus buktikan bahwa memang ada sejarah. Ini sejarah dahsyat loh. Peradaban dunia ini sejarah. Dengar dulu Kak Derni. Ini sejarah dahsyat yang menceritakan pada waktu kebangkitan Tuhan ada sejarah ini loh. Waktu bangkit Yesus ini ada bait suci terbelah. Jadi, Terus Nora, yang kedua, tunggu dulu, Nora, yang ini, kedua, sebentar. tunggu dulu Kak Derni. Yang kedua, harus buktikan dong kalau memang ini firman Tuhan, berarti perkataan yang benar. Manakah sejarahnya orang-orang soleh itu bangkit pada waktu itu? Udah. Jadi Alkitab ini bukan sejarah, Nora. Dicatat di sini. Mana Ini bukti? Alkitab ini. Kan ini tentu karena ada dulu terjadi maka dicatat di dalam kitab suci ini, Nora. Inilah dicatat di Alkitab maka seluruh manusia mengetahui. Inilah Iya, sejarahnya. mana Ini buktinya? Kalau Nah, untuk mana? membuktikannya harus pergi ke Yerusalem sana, ke Israel. Karena di Kak sana Derni, kalau kejadiannya. saya klik di Google Bukit Golgota, itu Ya. timbul. Ya. Ada Kalau kan? saya klik Hmm. bait suci terbelah ketika Yesus bangkit, tahu yang muncul apa? Apa? Yang muncul itu ayat di dalam Bible Anda. Iyalah. Iya. Apakah pernah ada yang menyaksikan atau begini loh? Pernah ada nggak orang itu membuat suatu konten, ya kan? Saya memang sering banyak. Mereka membuat suatu konten kayak di YouTube, di TikTok. Mereka ada yang pernah ziarah ke kubur Yesus. Maksudnya ziarah melihat ini goa tempat Iya. Yesus dikuburkan. Nah, Iya, apakah ada orang yang membuat konten bait suci terbelah dua? Kalau itu setauku ada di Yerusalem ke Israel. Kak Derni, Ke Israel. jangan setauku Kak Derni. Saya saja sendiri Enggak. menyaksikan. Tunggu dulu, ada beberapa orang memang pernah datang ke tempat Yesus itu dikuburkan. Mantan Iya. Yesus dikuburkan. Nah, kalau sejarah bait Enggak. suci terbelah dua,
Saya cari itu tidak ada satupun. Jadi Jangan setahu kau saya dong. kalau dicatat di dalam kitab suci ini kan udah ribuan tahun ini. Jadi ini maksudmu nggak sejarah? Nggak sejarah. Kak, kalau namanya sejarah ribuan tahun, harus ada yang namanya arkeolognya. Pembuktiannya gitu. Betul. Ya. Ya. Itu Mana? nantilah kalau aku pergi ke Israel, baru ku foto, ku tunjukkan sama kau. Ya. Kan gitu. Bait suci ya, saya nitip ya, bait suci. Ini karena terus yang belum kedua, pernah ke kalau memang Israel. Kak Derni nanti ke sana, tolong tanyakan kepada orang-orang itu, memang pernahkah ada sejarahnya pada waktu itu? Ya kan, Apakah orang-orang ada soleh itu pembuktinya? bangkit pada waktu Yesus bangkit gitu. Iya. Tapi menurutku Nora, kalau orang-orang soleh itu bangkit pada zamannya itu kan udah dicatatkan oleh Matius tadi kan, udah dicatatkan. Iya. Ada Berarti nggak sudah buktinya ada. bahwa orang Iya, soleh kan, itu memang ada bangkit? Macam mana cara membuktikannya orang soleh itu bangkit lagi? Kau lah kutanya dulu. Kayak mana caranya membawakan saksinya itu? Kayak mana yuk? Bukan. Kenapa makanya kan begini, selalu Kristen bertanya, kenapa kalian bersyahadat? Kalian bersaksi, sementara kalian belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, pada waktu zamannya Nabi Muhammad, orang-orang yang bersama dia, apakah nggak mempunyai keturunan turun sampailah kepada kami? Apakah mereka tidak bisa menjadi saksi? Makanya kami ngomong, sekarang begini, dari mana Kak Derni tahu bahwa presiden pertama kita, Pak Soekarno, yang membacakan proklamasi? Emang Kak Derni sejaman dengan itu? Tunggu dulu, kita larikan dulu ke situ Kak Derni. Kak Derni suka kali loncat-loncat. Kita larikan dulu ke situ. Kak Derni kenal sama Pak Soekarno. Kak Derni kenal dengan DI Panjaitan, korban G30. Terus dari mana tahunya? Terus dari mana tahunya? Ya, kenapa mereka mencatat? Berarti kan dulu memang ada saksi kan? Ya, sama seperti itu. Sama seperti itu Kak Derni. Ya, sama seperti itu. Jadi kalau memang mengatakan bahwa ini sejarah hebat, Kak Derni, jangan salah. Ini sejarah kebangkitan Tuhan. Tuhan loh yang bangkit. Ini udah fenomena ajaib di dunia. Dengar dulu bahwa ada yang namanya Tuhan itu pernah mati dan bangkit. Nah, pada waktu kebangkitan Yesus yang notabene-nya dia adalah Tuhan, ini bersama-sama dengan orang-orang soleh yang bangkit masuk ke kota Yerusalem, dan banyak orang-orang Yerusalem itu melihat orang soleh ini masuk ke dalam kota Yerusalem. Pertanyaan saya, orang Yerusalem ini, orang Israel ini semua akan ada cerita-cerita turun sampailah kepada kita zaman sekarang. Apakah memang ada sejarah yang pernah membuktikan bahwa ada orang-orang soleh pada waktu itu bangkit bersama dengan Yesus? Kalau menurutku, contoh Matius, Markus, Lukas ini kan rasul Yesus, rasul. Ya, termasuk Yohanes, dia itu kekasih Yesus, udah. Tentu dia tahu semua kejadian itu, maka dicatatlah ke dalam kitab suci. Keturunan dari Paulus? Dengar dulu. Paulus berikutnya yang sejaman dengan Yesus, berikutnya ada keturunan berikutnya sampai sekarang ini, apakah ada yang pernah membuktikan pernah terjadi kebangkitan orang-orang soleh? Nah, kan kita kan tidak tahu siapa yang dipilih Tuhan. Nah, itu. Terus kenapa bahwa ada kitab suci yang menuliskan seperti itu? Nah, karena dicatatkan itu, karena itu sudah pilihan Tuhan itu. Kenapa bisa 66 pencatatnya ini bisa semua bersatu? Semua ceritanya rapi tersusun dari berbagai macam. Kenapa bisa rapi? Karena itulah diilhamkan kepada manusia pilihannya untuk mencatatkan ini agar ini bisa menjadi pelajaran kepada kita. Maka kita mengetahui sejarah tentang para nabi di dalam Kejadian sampai Maleakhi. Kalau tidak dicatat dari Kejadian sampai Maleakhi, Nora, kita nggak tahu sejarah para nabi. Kau juga nggak tahu, kau kan? Kalau nggak dicatat di Saya Al-Quran, betul, saya akui. Udah, ketika ada di dalam surat Ar-Rahman, di dalam Al-Quran, bahwa katanya ada dua lautan yang tidak bisa saling bertemu. Apakah ada ahli-ahli sains yang membuktikan? Yes, ada. Ada dua lautan yang tidak saling bertemu. Betul. Nora, aku tanya kau, mana duluan ada ahli Taurat yang mencatat di dalam Al-Quran ada dua lautan? Pertanyaan saya mana sekarang, duluan ada buktikan sama saya kalau Taurat dengan Injil. Dengar dulu, saya tahu pertanyaanmu. Buktikan sama saya Taurat dengan Injil yang mencatatkan bahwa ada api di dalam lautan.
Ya, mana Ada dua duluan? laut yang tidak saling bertemu. Nora, Coba tunjukkan Nora, sama saya di mana? dalam Bible. Dengar Nora, dulu Kak mana? Denny, jangan dulu, dengar dulu. Buktikan sama saya kalau Bible Anda, ya kan, yang berisi Ya. perjanjian lama, kitab Taurat dan Ya. kitab Zabur ada di dalam kitab Mazmur dan kitab Injil itu yang kalian yakini adalah kitab Injilnya Isa atau Yesus. Ya. Pertanyaan saya, adakah Bible Anda sendiri Kak Denny yang menceritakan fenomena keajaiban dunia yang ada di muka bumi ini? Silakan. Nah, sekarang ku tanya, mana dulu? Sekarang ku tanya balik Nora, mana duluan ada keajaiban alam yang dua lautan yang bersatu ini dengan Al-Quran? Saya akan menjawab, saya akan mengikuti dari pertanyaan Kak Derni. Duluan yang namanya keajaiban dunia daripada Al-Quran. Saya akan ikuti, itu maunya Kak Derni. Oke, pertanyaan saya. Berarti, kalau memang Bible Anda adalah kitab pertama daripada Al-Quran, di mana ada tertulis di Bible Anda itu sejarah yang ada terjadi di muka bumi ini, fenomena dunia. Silakan tunjukkan. kalau itu yang kau cari Nora, gak ada itu manfaatnya untuk manusia. Ya, manfaatnya apa manfaatnya? Jika kau tahu lah manfaatnya ada Kak Denny. Orang akan bertanya, senses akan bertanya, kenapa bisa ada lautan, ada api di dalam lautan? Iya, mana duluan ada api dalam lautan atau Al-Quran? Mana duluan? Kalau saya ikuti Kak Denny, yes, ada duluan itu daripada Al-Quran. Ya udah, berarti terus pertanyaan saya, kalau memang ada fenomena itu, kenapa fenomena dunia, keajaiban dunia yang dilakukan oleh Tuhan tidak dicatatkan oleh Bible Anda? Tunggu ya, sekarang kayak gini. Tadi sudah jelas ya, ada api di dalam lautan duluan ada daripada Al-Quran, kan gitu. Ada dua lautan yang berlainan, ada asin, ada tawar. Duluan ada itu daripada Al-Quran. Tadi kalian mengatakan bahwasanya di Al-Quran ada catatannya. Bisa aja itu disalin dari alam ini, disalin. Nah, lalu kalian bilang disalin dari mana? Disalin dari mana? Ya, disalin dari mana? Siapa yang menyalin Al-Quran ini? Dari mana Nabi Muhammad tahu? Jadi kalau yang hebat Nora, duluan Al-Quran ada, duluan Al-Quran ada, baru dicatat itu tentang api di dalam lautan, baru ada laut yang asin dan tawar, baru dicatat, duluan Al-Quran mencatat, baru itu hebat. Ini enggak, itu sudah memang ada nyata, sudah ada itu. Sekarang pertanyaan saya Kak Denny, kalau memang Kak Denny pintar, mulai kapan ahli sains bisa tunggu dulu lah mulai kapan ahli sains? Belum siap aku Nora. Kita enggak lari ke situ Nora. Aku juga enggak mengejek Al-Quran kalian. Saya bukan tidak mengejek, pembuktian. Bible mana yang betul murni firman Allah dengan yang tidak. Tunggu ya. Api di dalam lautan. Api dalam laut. Ayat Bibelnya, ayat Bibel. Aku sampai ke situ nggak pala karena nggak ada manfaatnya ditahu itu. Itu kan adalah hanya alam. Kak Derni, ahli sains saja, sains-sainsnya menemukan itu takjub loh, kekuasaan Allah. Itu hanya dari mana kita tahu? Itu rupanya tercatat hanya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tercatat semua fenomena dunia yang tidak masuk akal manusia tercatat di dalam Al-Quran. Sementara kalau memang Bible itu adalah firman Tuhan yang pertama kali datang daripada Al-Quran, kenapa fenomena tentang penciptaan keajaiban Tuhan ini tidak tercatat di dalam Bible Anda? Ya silakan cari. Nah, kalaupun ada dicatat di dalam Alkitab atau di Al-Quran, Nora, itu berarti kita jangan bilang di dalam Alkitab. Alam. Di mana di dalam Bible Anda ada tercatat begitu Kak Denny? Itu menyalin. Itu menyalin Nora dari yang ada. Ibaratnya sudah ada, tinggal kita mencatat. Jadi itu bukan kehebatan namanya Nora. Sekarang ini tentang keberadaan Allah kita. Jadi maksud Kak Denny yang hebat kalau ada Tuhan yang bisa mati. Bukan, yang hebat itu
yang hebat itu Bagi kami itu Kak Derni, itu sudah memang kehebatan. Sementara para sains-sains itu mengakui kehebatan seperti itu. Ada 2 lautan yang tidak bisa ketemu. Woi, ada Nora. api di dalam lautan. Tunggu dulu, dengar dulu. Woi, terus bagi Kristen yang hebat, bagi Kristen yang hebat itu apa? Tuhan bisa mati, itu lucu. bukan. Ada 2 lautan yang lain, ada tawar, ada ini. Tapi walaupun tahu kita semua itu, tapi kita dimasukkan ke neraka karena kita menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Untuk apa? Hah? Untuk apa, Nora? Kalaulah tahu kau. Nora, sampailah kau tahu ke dalam lautan. Udah, tahulah kau ada alam di lautan, ada alam lagi di dasar laut. Tetapi kau menolak Yesus Sang Juru Selamat itu dan menolak Yesus yang akan datang menghakimi. Yesus akan datang. Bising Nora, jangan bikin itu, sakit kupingku. Yang ketawa itu loh. Dengar Kak Derni ini. Menolak Nah, Yesus. Sementara Yesus saja di kayu salib tidak selamat loh Kak Derni. Kenapa gak selamat? Dari dia? Ya tanya kan dia bangkit kan? Itu kan dijalani. Saya perlu ketika dia menunjukkan kuasanya. Endingnya dong. 10 pedang Endingnya akan dong. saya berantas katanya. Buktinya Endingnya. Makanya saya bilang pada waktu Yesus datang ke Ponara, dia lapar. Dia Tuhan. Masa nggak bisa bikin Ponara itu berbuah? Kan ngawur. Iya, sekarang kan. Tapi Nora, kalau dia banyak bicara, tetapi endingnya busuk di tanah, dimakan belatung, itu baru kita nggak percaya. Emang Kak Derni tahu dari mana dia dimakan belatung Kak Derni? Iya, maksudnya kalau kan Yesus sekarang kita bilang Tuhan dan dia begini, tapi endingnya juga dia tidak hidup-hidup bangkit lagi, dia membusuk di tanah. Itu baru. Yang mati dimakan belatung itu siapa? Nabi Muhammad. Semua manusia. Nah, kok Muhammad aja. Semua manusia. Betul. Iya. Betul. Emang apa masalahnya? Memang manusia mati dimakan belatung. Berarti kalau yang mati makan belatung itu nggak ada apa-apanya, nggak ada kuasanya, jangan ikuti. Yang kau ikuti yang udah bangkit lagi, yang sudah bangkit dan sekarang berada di surga. Saya percaya kepada orang yang bangkit, yang kronologis bangkitnya aja tidak ada yang bisa saya percayai. Iya. Ceritanya aja berbeda loh Kak Derni. Cerita tentang kelahiran Yesus saja sudah berbeda. Datang malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria, kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan dikasih tahu Tuhan. Datang malaikat kepada gembala, telah lahir bagimu Tuhan. Jadi ini sebenarnya Maria yang mengandung Yesus atau gembala yang mengandung Yesus? Ngawur ini. Enggak lah, kau yang ngawur. Harusnya Maria tuh yang mendapatkan berita bahwa, Maria, kau tuh mengandung Yesus loh. Kau mengandung Yesus ini adalah Tuhan loh. Gitu loh. Jadi seketika Maria tahu yang dikandung Yesus ini adalah Tuhan, pada waktu dia sudah merasakan sakit yang luar biasa untuk melahirkan, kenapa yang notabene-nya memang Tuhan yang akan dilahirkan ini, Tuhan Bapa ini tidak memberi kuasa kepada orang yang punya penginapan ini begini. Itu datang loh, barakallah kainan. Datang loh itu Tuhan, itu mau melahirkan Tuhan. Ayo kasih tempat. Ini malahan mereka nggak dapat lagi tempat penginapan. Kok ngeri kali ya? Iya, itulah. Nora, bayangkan seorang penguasa merendahkan diri datang ke dunia. Itulah saking kasihnya kepada manusia. Dia rela. Bukan, aduh, kakak, janganlah, Kak Derni, janganlah ngomongkan sangkin. Nah, itu begitu Tuhan. kami. Bapak Yesus, Bapak Yesus Ayo. saya katakan itu jahat. Iya. Dia tidak adil. Saya Kenapa punya anak, saya suruh anak saya yang menanggung dosa saya. Saya itu tidak adil. Karena, tetapi Nora, dengar dulu Kak. Tuhan, Bapa yang ada di surga, saking sayangnya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi karya siapakah penyalipan dosa itu? Karya Bapaknya, saking sayangnya Bapaknya kepada umatnya, dia mengutus Yesus yang notabene-nya jadi Tuhan untuk menebus dosa manusia. Ini gabruk. Nora ayat Ada terakhir. sayangnya. Lukas berapa ini ya? Lukas 1 ayat 31, 32, 33, 35. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi.
dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum Ini si bersuami. Lukas ini, saya bacakan dulu ya Kak. Kak Denny, Yes. saya bacakan dulu ya Injil Lukas pasal 1, pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Berarti sebenarnya Lukas ini tidak sejaman dengan Yesus. Dia mengumpulkan narasumber-narasumber yang pada waktu itu terjadi bersama Yesus. Bagaimana mungkin firman Tuhan yang notabene dari Tuhan katanya, ini bisa orang yang tidak sejaman dengan yang membawa firman. Yesus kan membawa firman, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pada Yesus ya, Yesus mengatakan ya kan, berarti firman yang telah diterima oleh Allah Bapanya, yang diterima oleh Allah Bapanya disampaikan kepada murid-muridnya. Sementara Lukas tidak sejaman dengan Yesus. Dia hanya mengumpulkan dari cerita ke cerita. Kenapa bisa dijadikan firman Tuhan? Jadi bagaimana bisa saya mempercayai Lukas ini adalah pernyataan dari firman Tuhan? Oke Nora. Nah, sesuai pengajaran di kekristenan, Injil itu artinya kabar baik, ya kan? Berita gembira tentang kelahiran, kematian Yesus dan penyalipannya dan hidup kembali naik ke surga. Itulah Injil, kabar baik tentang Yesus. Nah, di kabar dalam baik buku apa Taurat, kalau memberitakan tentang kematian, penyalipan? Itu Kok kabar baik sih? Kalian senang emangnya Yesus disalib? kan hidup kembali, dia bangkit kembali. Itu kabar baik. Nah, sekarang aku mau tanya, sekarang begini, di dalam Al-Qur'anmu dikatakan engkau harus beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil. Injil yang mana yang kalian imani itu? Mana Injilnya dan mana bukunya? Ini Injil. Mana? Ini tadi yang harus ini tadi Injil kan Injil yang bukan kami Bible. Kristen. Bukan Enggak, Bible. sekarang kan Injil kami kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang keberadaan Injil Yesus dan kami kebangkitannya. yang diturunkan Kalau kalian kepada yang mana? Nabi Isa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Bible, Kak Derni. Injil itu Mana mana? Injilnya? Dikatakan Mana di dalam Injilnya? Al-Quran, kami harus mengimani kitab-kitab terdahulu yang diberikan kepada rasul-rasul kami yang terdahulu. Itu adalah kitab yang sudah diambil dan dijaga oleh Allah. Sudah. Ya, mana Itulah jawaban Injil saya. itu? Mana Injil di Al-Quran itu mana? Yang Kami tidak mau kalian tahu imani di itu yang mana. Kami tidak penting. Berarti nggak kalian penting. menantang Tuhan. Kalian Bukan menantang Tuhan. Kalian menurut. Kami tidak menantang Tuhan, Kak Derni. Dengarkan saya dulu. Ya. Apakah kami ini keturunan Bani Israel? No. Kami bukan keturunan Nabi Israel. Kami bukan keturunan Bani Israel. Nabi Isa ini diturunkan kepada siapa? Yes, kepada Bani Israel. Nabi Isa menerima kitab Injil dari Allah, diberikan diwahyukan kepada kaumnya pada waktu itu, yaitu Nabi Israel. Apakah kami Nabi Israel? Kami bukan Nabi Israel. Jadi ngapain kami harus memaksa kepada Allah? Allah berikanlah kami kitab Injil. Allah berikan kami kitab Taurat. Allah berikan kami kitab Zabur. No. Jadi bagaimana kalian bisa tahu Zabur, Injil, Taurat? Kami tahu dari Al-Quran Nur Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diberitakan kepada kami sehingga kami tahu apa isi Zabur, apa isi Injil, apa isi Taurat. Rasul atau Nabi yang dipercayai oleh kitab itu. Dengarkan dulu saya. Nabi Daud pada waktu diberikan kitab Zabur dijelaskan di dalam Al-Quran. Nabi Isa diturunkan kepadanya kitab Injil dijelaskan di dalam Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dijelaskan di dalam Al-Quran. Yes, Al-Quran itu membenarkan adanya kitab-kitab terdahulu. Benar wahai umat Nabi Muhammad, bahwa ada kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada 3 nabi ini, kepada 3 rasul ini. Benar. Tetapi mana kitab itu sekarang ya Allah? Kitab itu sekarang sudah tidak ada. Aku telah menjaganya. Kenapa engkau menjaganya? Dengarkan saya dulu. Karena sudah banyak ahli-ahli kitab yang merubah isinya. Contohnya di mana? Contohnya yang sekarang kamu lihat ini yang diimani oleh Kristen. Mereka telah merubahnya. Apa yang mereka rubah? Mereka merubahnya bahwa Nabi Isa atau Yesus yang hanya seorang Abdullah
hamba Allah itu dijadikan Tuhan oleh mereka. Udah. Nah, sekarang dalam buku kalian, Nora, dikatakan engkau harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, tunggu, jangan jawab dulu. Kami beriman Aku itu dulu. artinya meyakini. Iya, tunggu dulu. Kau tadi ngomong kan aku diam Yes, loh. kami umat Muslim wajib meyakini, mengimani bahwa Udah. memang ada kitab-kitab terdahulu. Udah, Bukan diamlah. berarti Aku lah kami dulu. mempercayai atau mengimani bahwa Nora. Yesus yang diberikan Nora. kitab Injil itu adalah Tuhan. Kak Derni ngawur kau ini. Nora, beginilah caranya kalau aku menerangkan bukumu, kau marah. Begitulah kalau kau menerangkan bukuku, aku pasti marah karena tak sesuai dengan yang kami konteks percayai. iman menurut Kak Derni itu seolah-olah mempercayai. Iya betul, kami mempercayai. Tetapi Ya. bukan berarti kitab itu harus nongol di depan kami. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nora, dijelaskan di aku dalam dulu. Al-Quran. Udang makatain nak kining dipotong. Nah, setauku kalau engkau harus beriman Kau katanya, setaumu kita saja harus terus Kak Derni. Cobalah dulu, jangan setauku. namanya percaya. Kau percaya hanya judulnya aja kau baca, nggak kau pelajari, nggak kau wajarkan. Bagaimana kau bisa mempercayai bahwa Presiden Contoh. Soekarno adalah presiden Contoh. pertama? Kitab Yesaya, kenapa kalian nggak ada? Kitab Yesaya itu Nabi Tuhan. Kenapa kau nggak imani itu? Kenapa nggak pelajari kitab Yesaya? Kenapa nggak ada di Al-Quran? Kitab Yesaya kita Yesaya, Nabi Yesaya, Iya, buku itu Yesaya, Kitab apa? kitab Jabur, perjanjian lama. Emang itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Yesaya, kau kan percaya kepada Allah Kitab kan? Zabur itu Berarti kepada Allah, Nabi Musa, di sejak kapan kitab? engkau harus beriman, Nora, engkau harus beriman kepada kitab Jabur, Taurat dan Injil. Taurat itu dan Jabur itu di sana semua Taurat kitab kepada siapa? para nabi. Taurat kepada Kitab-kitab. siapa? Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mana buku kalian? Nabi Nggak ada Musa kan? itu Nggak ada. diturunkan kepada siapa? Kepada Bani Israel awalnya, Orang secara Yahudi. awal. Orang Ya, Yahudi. Israel. Apakah Bani sampai Israel. sekarang orang Yahudi memakai kitab Tanakh? Memang dipakai mereka itu? Yes, dipakai mereka. Mereka mempercayai itu kan. Nah, Yes, sekarang ya. Yesus kepada Yesus kitab apa? Injil. Iya. Injil betul. Dan kitab-kitab jawab terdahulu. aja pertanyaanku Kak Derni. Injil Iya. betul? Ya. Sekarang Betul. apakah orang itu Yesus diturunkan kepada Bani siapa? Bani Israel, ya kan? Ya. Orang Ya. Yahudi. Pertanyaan saya, Ya. apakah orang Yahudi memakai kitab Injil? Orang Yahudi yang Kristen kan pakai. Dari mana ada Kan orang ada Yahudi Kristen? Kan Tahu ada dulu orang ini. Yahudi yang Kristen. Dari mana? kau kira- Dari mana Jadi orang di Yahudi Israel- memakai? Aduh. Emangnya di Israel itu nggak ada Yahudi Kristen? Nggak ada. Nggak Di mana ada orang Israel Yahudi itu. yang Kristen? Iya, Di mana orang orang Yahudi beragama Kristen? Kristen. Tunjukkan dulu. Makanya di mana? di Israel Di itu- mana ada orang Yahudi Kristen? Di Israel berapa agama? Kutanya kau dulu. Di Israel berapa agama? Sekarang Berapa adakah agama mereka di Israel? meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Orang Yahudi. Yang pengikut Yesus kan masih ada di Israel kan? Itu dia bagi mereka. Jangan kau bilang bagi orang Yahudi, bagi orang Islam sekarang Bible menolak. Anda ini nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, biar jangan Iyalah. terpanjang. Saya juga pun sakit kepala. Bible Iya, Bible Kak Derni ini originalnya bahasa apa? Bahasa Ibrani kan? Itu perjanjian apa? Perjanjian lama. Ya, itu kan Perjanjian kitab lama. Yahudi, kitab Tanakh, ya Iya, kan? iya. Nah, perjanjian baru menggunakan bahasa apa? Bahasa Yunani. Emang Yesus bisa bahasa Yunani? Ya, segala bahasa dia bisa. Segala bahasa dia bisa, namanya dia penguasa. Oke, Yesus Masa dia itu nggak dilahirkan ibunya orang apa? Maria yang melahirkan. Iya, ibunya Maria orang apa? Kenapa kau lari ke situ? Iya, biar tahu kita ini Yesus yang di dalam Bible Anda yang digunakan memakai bahasa original Yunani ini Yesus orang mana? Maria Nah, orang sekarang apa? Kita Oi. sekarang di sini enggak, kau itu nggak lari-lari. Kita kan Saya di sini nggak sekarang lari. Bukan, Katanya kita sekarang kitab bahasa Anda Indonesia ini yang kita adalah bahas. Injil. Makanya saya bertanya, Yesus ini Kita orang membahas apa? Yesus kita orang membahas apa? bahasa Indonesia, Nora. Kita membahas bahasa Indonesia. Kau emangnya tahu kau bahasa Ibrani? Kau tahu bahasa Arab? Kau tahu bahasa Yunani? Tahu kau? Oke, Kak Derni, kalau Kak Derni lihat Ngapain Al-Quran kita bahas memakai bahasa bahasa apa? Yunani? Kak Derni, Nora. Kak Derni Tunggu dulu. melihat Al-Quran memakai bahasa apa? Ya kan ada translate-nya kan? Saya tidak perlu tuh translate, memakai bahasa apa original? Kalau Kita nggak ada balikan ke original. translate-nya, apa kalian tahu? Apa kau tahu artinya
Makanya itu. Nora, Kak Derni, Nora. oke, sekarang nggak dulu. usah gitu loh. Nggak, sekarang gini, yang Kak Derni lihat, ketika ada orang mengaji Al-Quran, apakah dia membacakan translate-nya? Iya, tapi kalau nggak ditahu translate-nya apa ngerti? Saya apa nggak yang dia bilang? butuh, saya nggak butuh itu dulu. Yang Kak Derni lihat Mana? ketika dia Aduh. membaca Al-Quran, apa yang dia baca? Apa tahu dia kayak mana kita Allahu bicara Akbar. nggak ngerti? Saya tidak Nggak ngerti. tanya sama orang itu apa artinya. Yang saya tanya, ketika dia membuka kitab Al-Quran, yang dia baca itu Ya. apa? Jadi kalau kau baca Al-Quran, Nora, apa kau Tapi tahu aku artinya memang kalau nggak kau Kak Derni ini translate? ya pantas. Ih, Kau tidak mau nggak orang tahu. naikkan orang lain ya kan? Karena Enggak apa? loh. Bukan, Begini loh Kak kalau Derni, orang lain Kak, saya ribut, minta kejujuran ribut. Anda aja lah. Saya sebenarnya Ya, sudah jujur capek lah. dengan asumsi Anda gitu loh. Kalau pada Ngapain waktu, bohong? dengar dulu. Ya Allah. Pada waktu membuka Al-Quran, kami umat muslim yang kami baca apa? Ah, ah. Yang kami baca apanya Kak Derni? Ya, bahasa Arabnya kan? Ya, betul. Ketika kalau kalian pernah melihat orang Yahudi, si Billy Yahudi, ketika dia membuka kitab anaknya, yang dia baca bahasa apa? Kalau kau lah Nora, kalau baca Al-Quran. Tidak, jawab kau dulu nggak- Kak Deni, biar kita ketemu Kau poinnya ngerti. Kak Deni, biar jangan dulu lari. Saya nggak suka yang kayak gini. Kita Pada langsung waktu aja. orang Yahudi kayak si Billy berapa kali saya lihat kalau Ya. dia sembahyang, dia membuka kitab anaknya, yang dia baca bahasa apa? Dia mengerti bahasanya itu. mengerti Saya dia bahasa tanya, Arabnya. saya nggak tanya dia mengerti atau tidak, saya bertanya, yang dia Iya, buka bahasa apa? Kak bahasa Deni, kalau Yahudi Anda itu tidak ya. mau jujur di sini diskusi sama saya, lebih bagus Anda nggak usah diskusi. Saya Nggak usah bertanya, lah. Ya, dia aku nggak menggunakan tahu. bahasa apa? Dia menggunakan bahasa apa? Ya bahasa Arabnya lah, bahasa Yahudinya itu. Sejak kapan bahasa Yahudi bahasa Arab Kak Derni? Ya Allah, jelas bahasa Hebrew kan, bahasa Ibrani kan? Iya. Nah, sekarang ketika kalau memang kalian ada kitab Injil, Iya. Yesus atau Nabi Isa, orang Yahudi, dia menggunakan bahasa apa? Kalau di perjanjian baru kan bahasa Yunani loh. Di mana Yesus atau Nabi Isa atau Iso Kalau atau Yesus, Yesua Hamasya kalau- menggunakan Isa. bahasa Yunani Kak Derni. Inilah bahasa kitab Arab, suci kalian, Aramik. makanya saya bilang. Aramik. Kitab Tunggu suci dulu. kalian bukan kitab Injil yang diturunkan oleh Yesus. Nora, kalau Yesus dia bahasanya bahasa Aramik. Nah, sekarang kan ditranslate ini di Mana? Indonesia. Nora. Mana kitab yang menggunakan bahasa Aramaik? Mana? Kau ambil ya di sana. Ini Indonesia. Mana kitabnya? Berarti Anda tidak punya kitabnya Aduh. yang diturunkan kepada Yesus. Kau lihatlah di museum Alkitab dunia kau lihat di sana. Oke, bahasa yang di Arab. museum itu menggunakan Sekarang- bahasa apa? Yang di museum itu menggunakan Nora, bahasa apa, Kak Derni? Iya, bahasa aslinya dong, aslinya. Bahasa dong. apa itu aslinya? Bahasa Aramek, bahasa Ibrani, Yeah. ada bahasa Yunani, ada. Kenapa kalian yang mengatakan Sayang ini banget. Bible kalian ini pakai bahasa Yunani? Ini Mana bahasa buktinya? Indonesia. Apakah Yesus menggunakan bahasa Yunani? Aduh. Yesus tanya tidak kau, menggunakan Nora. bahasa Yunani, Kak Derni. Iya. Bukan bahasa Yunani aja, Nora. Seluruh bahasa. Ada bahasa Batak, ada bahasa Inggris, ada bahasa ada bahasa Karo, ada bahasa Jawa, ada bahasa cincong katanya, bahasa Cina ada Kak Derni. bahasa Jepang, ada bahasa Kak Derni. Korea. Semua ditranslate, Nora, supaya orang mengerti, supaya jangan ditokoh-tokohi manusia itu. Bukan Kalau ditokohi, dibuat Kak Derni. Iya Sebentar dong. dulu, Kak Derni. Sebentar Ah. lah. Sebentar ya. Sebentar. Mbak LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Indonesia. waktu menerjemahkan memakai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mereka juga mengakui ada sebagian di dalam Bible Anda, Kak Derni, waktu menerjemahkan dari originalnya, itu ada kesalahan. Ada kesalahan. Mereka mengakui. Makanya kenapa kitab Anda itu sudah berapa kali direvisi. Kalau Anda tidak percaya silakan pergi tanya ke lain. Jadi menurutmu Al-Quran nggak pernah direvisi? Gitu? Tidak pernah.
Jadi kalau ada nanti video Kalau yang direvisi terjemahannya, hanya terjemahannya yang dirubah. Jadi Hei, aku sudah bilang kepada Aduh. Anda, Kak Derni, Al-Quran itu bukan terjemahan. Makanya saya bilang ketika umat muslim membuka kitab sucinya, yang dibacakannya itu original. Ketika Yahudi Terus? membuka kitab sucinya, yang dibacakan original. Kenapa Kristen ketika membuka kitab sucinya, yang dibacakan berbahasa Indonesia? Pas ditanya originalnya memakai bahasa apa? Sebentar, memakai bahasa Yunani. Terus sementara Yesus apakah bahasa Yunani? Inilah pakai otak Kak Derni. Iya, memang bahasa Aramik. Yesus, Nora, memang Alkitab ini bahasa Aramik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani aslinya. Tetapi kenapa ada bahasa Indonesia? Karena di Indonesia ini orangnya bahasa Indonesia. Jadi supaya manusia itu dipermudahkan, ditranslate ke bahasa Indonesia. Supaya manusia itu mengerti. Gak mungkin ditaruhnya bahasa Ibrani, kita gak ngerti. Sama seperti di sini saudara-saudaraku yang Islam. Berapa mereka buta huruf tentang Al-Quran gak tahu apa-apa, nol. Udah. Jadi kalau ditranslate Al-Quran itu, siapa yang buta huruf Kak Derni? Adik-adikku dan adikku kandung dan anak-adikku. Adikku kandung nggak tahu apa-apa tentang isi Al-Qurannya, nggak ngerti. Udah. Berapa di sini anaknya ada 5. Bahasanya, membaca dan bahasanya nggak tahu sama sekali. Adikku sendiri. Kenapa dia bodoh? Bodoh lah, nggak tahu. Namanya juga bahasa Arab. Kenapa dia nggak belajar, Kak Derni? Ya, begitulah maksudnya. Kenapa dia nggak belajar, Kak Derni? Ya, nggak tahu, kita tanya dia. Kita tanya dia kenapa dia nggak Itu belajar. saudara Anda itu umur berapa tahun? Woi, umurnya sekarang sudah aku 50, dia beda 2 tahun aku sama dia. Dia sampai dia dari lahir dia Islam dari lahir. Sudah 30 tahun dia Islam. 30 tahun. Dia tidak mau belajar. Anak-anaknya semua nggak ngerti artinya apa. Aku tanya, kau Yona, taunya kau bahasa Arab ini? Kalau aku baca nggak tahu, aku tua. Jadi kalau kau baca apa? Ya di bahasa Arabnya aja, tapi nggak ngerti dia artinya apa. Nah, itu dia. Nggak ngerti dia artinya apa. Jadi kita nggak usah lari ke situ, Nora. Jadi kenapa ditranslatekan semua bahasa kitab suci ini? Apakah satu surat pun anak-anaknya atau ibunya tidak ada yang tahu? Ngapain tahu cuma satu surat, Nora? Saya tanya, ngapain tahu satu surat? Satu surat saja, adakah dia tahu? Ya adalah seberapa, tapi banyakan dia nggak tahu. 95% banyakan memang dia sama sekali nggak ngerti. Kenapa dia nggak ngerti? Nggak tahu, susah rasanya, harus cari ilmu, harus cara guru, harus belajar, harus semua. Banyak masalahnya. Kalau Alkitab langsung ditranslatekan, mau orang apa dia? Mau orang Batak, bahasa Batak semuanya. Mau orang Simalungun, bahasa Simalungun semua. Jadi kita mengertos gitu loh. Udah, kita nggak usah masalah ke situ, itu kan trik-trik pemimpin itu agar manusia itu lebih cepat mengetahui itunya itu. Nggak usah kita saling-saling melangkahi, nggak usah. Maupun kitab suci kalian bahasa Arab, itu urusan kalian. Ya kan, itu makanya kalian disuruh cari guru, belajar, ada guru haji, kan gitu. Nah, itu kan trik-trik kita lah, bagaimana kita supaya mempelajari. Oke, sebentar Kak Derni. Gitu. Ini anak saya yang umur 8 tahun. Satu surat. Ya, Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa wajadaka dallam fada wajadaka ailam fa'akna famal yatima fala taqhar famma saila fala tanhar wama binikmati rabbika fahaddis. Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safin illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaihi sallahu bi ahkamil hakimin. Oke. Nora, udah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aqaina kal kausar. Usalli li rabbika wanhar. Inna sani akawal abatar. Apa artinya, Nora? Jangan tanya anakmu.
Artinya Ya. dong. Kita nggak tahu apa Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsi wa duwaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaksaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tawaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha Faqad khaba man dassaha Azzaba asyamudu bitaqwaha Ijimba asya ashqaha Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bijambihim fasawaha wa la ya'ufu uqbaha. Udah, Nak. Apa artinya Nora? Tanya dulu, artinya apa? Tanya artinya apa? Coba. Kalau kau artinya buka Al-Quran yang kau baca terjemahannya apa Al-Qurannya, Nak? Iya, yang kau baca di dalam Al-Quran Arabnya atau terjemahannya? Arabnya kan? Arabnya lah. Artinya tanya dia dulu, apa artinya Nora? Tanya dulu dia apa artinya. Apakah arti itu penting, Nak? Gak tahu Penting. artinya. Iya, gak penting. Aduh, gak penting Oh, katanya. Kak Derni pernah Tanya nyanyi penonton. lagu India, Kak Derni? Pernah Tanya nyanyi lagu penonton. India? Pernah Apa nyanyi artinya lagu India? didengarkan itu? Tanya penonton, Kubi, apa artinya? kabi, kasih, Tanya. kabigam, Untuk- la 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 la. Apakah perlu artinya? Perlu, Apakah Kak ada Derni ayatnya. pernah nyanyi Perlu. lagu Oh Holy Night, lagu Iya, Malam Kudus? iya. Apakah Harus Kak tahu Derni tahu artinya. artinya? Harus tahu dong. Kak Derni, saya cuma membilangkan itu yang Ya. umur yang sudah 30 tahun dia masuk Islam, apa Untuk dia apa tidak menghafal? berniat untuk belajar? Untuk apa menghafal nggak ngerti? Hah? Aduh. Untuk apa dia hafal itu? Ketika Kau tahu artinya? Al-Quran Kau tahu dibuka, artinya? apakah Kau tahu terjemahannya? artinya? Kau tahu artinya tadi? Apa yang dibilang anakmu tadi kau tahu artinya? Nora? Nora jawab aku dulu. Apa? Tahukah Nggak kau perlu artinya? artinya sama Apa kami. artinya? Nggak perlu Nggak tahu artinya. kau? Mungkin lah kau nggak tahu artinya. Bodoh. Tolol. Dulu sama kau Kak Derni. Kak Derni saya tanya dulu Tolong sama kau. kau. Apakah Ngapain pernah kau? kau sebentar Kak Derni, jangan kepanasan. Apakah Sekarang kau ku tanya pernah kau membacakan dulu. Yeskiel Masa? 23 yang meremas payudara? Udah kau jelaskan sama Ya. anakmu bagaimana meremas payudara itu apa artinya? Ku jelaskan. Zakar kuda udah bahwasanya- pernah kau jelaskan sama Dengar. anakmu? Sama Ku cucumu udah jelaskan, pernah? dengarkan. Iya, iya. Udah sama iya. cucumu kau Iya, jelaskan iya. zakar kuda itu seperti Bahwasanya apa? itu jangan Tunjukkan sama bertinggal. saya. Saya tadi udah tunjukkan anak saya membaca Al-Quran. Tahu. Tunjukkan Iya. sama saya kalau kau pernah menjelaskan sama cucumu zakar kuda. Ayo Iya. panggil cucumu. Open cam. Diterangkan, tunggu, Open cam. diterangkan. Open Belum ada cam. cucuku. Silakan Belum ada open cucuku. cam. Open cam. Nggak ada Open cucuku. cam. Belum ada Silakan cucuku. open cam. Panggil, panggil. Diam kau dulu. Panggil. Diam kau dulu. Panggil sama Aduh. anak kecil. Anak saya umur Masa 8 tahun. bahasa Panggil Arab kau cucumu nggak yang tahu umur 8 artinya? tahun. Panggil Makan tai, cucumu makan yang tai, umur 8 katanya tahun. kau mau? Panggil cucumu yang umur Hah? 8 tahun. Panggil Kalau cucumu dibilang yang umur makan 8 tai, tahun. Ayo, makan tai, makan buktikan. tai, minum air kencing. Kau mau? Buktikan. Kau mau? Buktikan. Kau mau? Buktikan. Buktikan bro. Yang umur 8 tahun kau jelaskan zakar kuda urat keledai meremas-remas payudara menjama-jama selangkangan. Buktikan sama saya. Ayo open cam. Saya tunggu sampai sekarang. Saya sudah buktikan kepada anak saya. Yes, kami tidak butuh terjemahan. Karena Al-Quran itu perkataan Allah, firman Allah. Sekarang, buktikan sama saya. Kau tunjukkan sama anak yang berumur 8 tahun. Anak saya umur 8 tahun. Berumur 8 tahun, kau jelaskan zakar kuda, urat, keledai, meremas payudara, menjama-jama selangkangan. Tunjukkan. Jadi teman-teman yang ada 600. Tadi anak Sinora membaca Al-Quran. Tahu Oke. nih, makan tai, makan kencing, Oke. kencing, makan kotoran. Katanya mau. Oke, sekarang Kak Derni, sekarang artikan ke bahasa Indonesia, bahasa kalian ini. Oke, artikan ini ya. Mana itu? Dibaca ayat, dibaca buku kitab tapi nggak ngerti. Ngapain? Harus ngerti dong, harus tahu dong artinya. Derni, Nora, jangan kau membunuh, darah orang haram. Jangan kau bunuh orang, jangan kau penggal kepalanya. Itu baru buku. Ini, tapi kau nggak tahu artinya. Sama aja kau kayak menyanyi. Oke, jelaskan sama saya ini apa artinya?
Dalam hitungan ketiga, saudara mulai buka mulut saudara, mulai gerakan lidah saudara, mulai berbahasa. 1, 2, 3. Korabase kerebearabase kerababababarabase. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabarabase kerabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabarabase kerabarabara. Terus keluarkan. Korabase kerabakarabase kerabakarabase kerabarabase. Daging saudara ngerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan. Kerapata karabasi kerapata lalalabasi kerebayarabata karabata karabarara. Semua mulai lakukan, semua mulai lakukan. Kerabata karabasi kerebiarabata karabalalabasi. Korabata karabasi karabalalabasi kerabararabasi kerabar. Amin. Nah, jelaskan sama saya apa artinya itu. Kami nggak ada seperti itu. Di organisasi Advent. Bahasa seperti itu. Bahasa itu harus dimengerti oleh manusia, ya. Nah, itu dia. Jadi semua kita harus mengerti, baru kita terangkan kepada keturunan kita. Bagaimana kita raba-raba payudaraku, raba-raba BH-ku, katanya nggak ngerti kita apa artinya. Kami nggak ada seperti itu. Jangan tanya aku, tanya orang yang belajar seperti itu. Kalau kami di organisasi Advent seperti raba-raba itu nggak ada. Ya, makanya Nora, masa kau ajari anakmu membaca? Kayak gitu. Bacalah yang kita mengerti. Ada translate-nya, ada ayatnya, penuntunnya. Ini kau hafal ayat, tapi tak kau ngerti. Sama aja kau masuk jurang, kau timbuklah lubang sana, kau tinggalkan Yesus. Masuk kau ke buku yang tak kau arti, nggak tahu kau artinya. Asal ngomong kau, menyanyi kau sampai berapa ayat, tapi tak kau ngerti satu patah kata pun. Itu mau kau imani. Nyahlah kau dari hadapanku, kata Yesus selesai. Aku mau kerja, nantilah. Dadah dulu ya. Turun dulu aku Nora, mau pergi aku. Waalaikumsalam. Kenapa dia turun? Mau kerja Kataan dia sakarebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Menyala, Mbak Nora, Jungsu, Muslim Kristen Bang? Kristen. Oh Kristen. Monggo. Iya tadi itu Nora itu kalau pernah saya dengar podcastnya Cinta Laura kan orang Muslim Indonesia itu harus cerdas, bukannya sekadar menghafal tapi harus mengerti apa yang dihafal. Bang Jong. Tapi tadi anaknya Bunda Nora udah hafal, jadi nanti begitu dia udah gede, Tapi kan udah ada tidak akalnya, hanya udah ada sekedar otaknya, hafal. dia nggak bisa dibego-begoin translate Artinya. Bang. Jadi dia udah tahu ayatnya, dia tinggal artiin. Tapi kalau abang kan nggak tahu sama sekali Bang, jadi Nora, translate-nya Nora, dibilang Nora. Tuhannya Zeus juga abang percaya. Nora. Tunjukkan satu mujizat, sebutkan satu contoh mujizatnya Wah, dia Yahanu Bahlul melalui nih. Nabi Muhammad. Yahanu Bahlul nih, aduh. Coba sebutkan Nora. Pura-pura nggak tahu. Mujizat Pura-pura apa kenal. yang dilakukan oleh Allah melalui Muhammad? Waduh, dia pura-pura tuli nih. Dia pura-pura Nora, tuli nih. Kan kamu kan tahu isi Al-Quran. Waduh. Bukan, saya mau mengerti, mau tahu apakah kamu hanya Dia bukan pura-pura sekedar tuli nih. menghafal, Aduh, memorize. sama kayak Paulus nih ajaran Coba kamu ini sebutkan puni-puni, diem satu aja nih. contoh Wih, kiu. mujizat Aduh, yang dia dilakukan pura-pura oleh tuli. Allah Bang, ini saya napas apa nggak kedengeran nih bang? Melalui Nabi Apa nggak Muhammad. kedengeran Contoh. bang? Tenggelam bang. Woi, kiu. Coba contohnya apa? Dia Yahanu Bahlul dia pura-pura. Nora, Al-Quran itu can adalah you hear me, paling- Nora? Can you hear me? Asik. You can speak Nora. English, then speak English fully. Then don't speak like half the nations, half like so you sound shut up, complicated, you shut up. right? I'm You asking stupid Nora. idiot. Like no, speak Nora. fully English if you can. Don't Sebutkan speak satu like half contoh English, mujizat half Indonesians Allah like you're melalui freaking retard, Muhammad. dude. Like Nora, jawab. nah panik ya. Waduh.
Ya udah pura-pura bodoh. Itu Al-Quran. botol tuh Nora. Aduh. Kau botol sekali tuh. Al-Quranul Karim. Sok-sok Oke. pinter-pinter. 1400 Ini anak-anak PAUD nih bang, ajak menghafal tos nih bang. Al-Quran. itu Tos tidak bang, tos. pernah Waduh, berubah. kena jidat nih. Turun Al-Quranul jidatnya. Karim dari 1400 tahun yang lalu tidak pernah berubah. Nah, Torahnya Yahudi sama Torahnya Kristen sama nggak? Yang sama-sama katanya dari Nabi Musa, sama nggak? Torahnya Kristen sama Torahnya Yahudi. Ayo, Keman. Tadi saya ajak tos, kena jidatnya bang, malah telentang ke bawah tuh. Kemana dia? Nggak tahu. Dia ngomongnya sama satu orang, dia nggak mau ngomong yang lain. Mungkin autis kali. Nah, tuh teman-teman di bawah bilang beda. Katanya sama-sama dari Nabi Musa, kok beda Torahnya? Iya, saya Kok mau isinya contoh beda? ini. Jangan lari topik dulu. Nora yang sebut satu contoh mujizat Allah melalui Nabi Muhammad Iya, itu aja. mujizat itu Al-Quranul Karim. Saya mau contoh ini. Apa contoh? Nggak usah dicontoh. Saya mau mujizat. Contohnya, Pertanyaan Anda contoh. sudah saya jawab. Eh, Pertanyaan Anda sudah Bapak saya jawab. Yahweh mengadakan mujizat melalui Musa, yaitu membelah Laut Merah, Laut Teberau. Coba kalau Muhammad mujizatnya Allah apa? Atau Petrus membangkitkan orang mati, atau Paulus membangkitkan orang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada orang Zuma, saya nggak bisa pakai suara itu. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ketahuan dia Bang. Sembunyi lagi di balik soundcard deh. Jadi bahasanya bebas bang. Iya, Masya Allah. Jadi ada orang kemudian menyembah anak Maria, minta mujizat yang diberikan oleh Allah Lebih baik kepada kalian baginda menyembah Rasulullah Paulus Muhammad daripada Sallallahu menyembah Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi Isa atau yang mereka Bisa sebut buat mujizat, Allah tidak Yesus bisa. yang dipalsukan namanya Paulus kemudian bisa menjadi Yesus. buat mujizat. Diam dulu, Lebih baik kalian menyembah diam dulu. Saya Paulus kasih atau bukti Petrus. mujizat. Diam dulu. Anda kan minta mujizat Rasulullah ya. Ikutnya Yesus kalian sembah. Ya, Karena jadi Anda kan minta mujizat lebih dari berkuasa. Rasulullah Muhammad. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini Petrus kenapa? adalah- Pengikut agama penjajah kenapa sih? Diam aja dulu. Ya, Kan Paulus lebih berkuasa. iya berkuasa, makanya dia menghadiahkan Tuhan untuk kamu. Kalau tidak berkuasa, tidak mungkin dia menyesatkan miliaran manusia. Iya, Nabi palsu itu memang punya kuasa. Ya, jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian salah satu mukjizatnya adalah mampu menghidupkan batu kerikil. Kalau Yesus atau Paulus Mana mampu ayatnya? menghidupkan kemudian orang mati, wajar. Orang itu kan Talking to tinggal Mas Soma. dikasih roh. Diam dulu napa? Dukun juga punya Diam dulu ya. Nah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diceritakan oleh para sahabatnya langsung dalam hadis riwayat Ibrani, beliau mampu menghidupkan kemudian batu-batu kerikil sehingga batu-batu itu bertasbih. Tidak ada ceritanya Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus ya itu menghidupkan batu. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan batu-batu kerikil. Diceritakan kemudian an Abi Narri Iqari qala ini, jadi baginda Rasul Muhammad SAW diceritakan, aku Abu Zar berkata, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah di dalam sebuah halaqah. Di tangan beliau ada batu kerikil, lalu batu-batu kerikil itu kemudian bertasbih di telapak tangannya. Subhanallah. Batu dihidupkan oleh Rasulullah. Yesus menghidupkan orang mati itu mah biasa. Ini batu coy. Batu yang ada di tapak tangan beliau. Ketika kemudian beliau, dalam hal ini Abu Zar bersama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian Rasulullah memperlihatkan mukjizat itu bahwa batu-batu itu hidup
dan batu itu bertasbih kepada Allah. Nah, sekarang hebat mana dengan mukjizatnya Yesus? Saya tidak menguraikan mukjizat-mukjizat Rasulullah. Kenapa? Karena saya takut penganut agama penjajah ini menyembah Nabi Muhammad. Ketika mereka putus asa meninggalkan agamanya, lari kepada Nabi Muhammad dan mereka bikin sekte baru. Kan mereka selalu bikin sekte baru, sekte baru. Nah, kalau mereka mendengarkan mukjizat Rasulullah, saya takut kemudian kalau mereka ini menyembah Rasulullah. Sangat khawatir saya itu terjadi. Lalu kemudian diceritakan juga oleh sahabat Rasulullah, kemudian dari Jabir berkata, kami keluar bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan panjang. Rasulullah ketika hendak buang air, beliau menjauh hingga tak terlihat siapapun. Kemudian kami sampai di suatu tempat di tanah yang luas, yang tak punya bukit dan tak punya pohon. Lalu beliau berkata kepadaku, wahai Jabir, ambillah kantong air dan pergilah bersamaku. Lalu aku memenuhi kantong itu dengan air, kemudian kami berangkat hingga tak terlihat. Ternyata ada 2 pohon yang berjarak beberapa hasta. Maka Rasulullah berkata kepadaku, wahai Jabir, pergilah dan katakan kepada pohon itu, Rasulullah berkata kepadamu, bertemulah kamu dengan kawanmu itu hingga aku bisa duduk di belakang kalian. Kemudian pohon itu melakukannya, hingga 2 pohon ini bertemu dengan pohon yang lain. Subhanallah. Luar biasa bukan? Nah, lalu kemudian merintih pelepah kurma karena merindukan beliau. Sewaktu beliau ada di mimbar Masjid Nabawi, Rasulullah Muhammad SAW berkhutbah dengan bersandar pada sebatang pelepah kurma. Ketika suatu saat dibuatkan mimbar sebagai tempat khutbah, maka pelepah kurma itu hidup dan menangis. Kisah ini kemudian diceritakan dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW kemudian berkhutbah dengan bersandar pada pelepah kurma. Maka ketika dibuat mimbar, beliau berpindah memakai mimbar tersebut, sehingga pelepah kurma itu merintih. Kemudian Nabi mendatangi dan mengusapkan tangannya kemudian kepadanya. Maksudnya tangisan pelepah kurma ini itu didengar oleh seluruh sahabat yang hadir di masjid pada saat itu. Nah, menurut kesaksian mereka, tangisan seperti suara onta yang mau beranak. Disebutkan dalam hadits, kami mendengarkan suara dari batang kayu tersebut. Bagaikan suara onta yang hampir kemudian beranak. Lalu Nabi Muhammad SAW itu datang menghampirinya. Kemudian meletakkan tangan beliau pada batang kayu tersebut. Hingga akhirnya batang kayu itu terdiam. Hebat bukan? Jadi batu dibuatnya berbicara. Kemudian batang kayu dibuatnya berbicara. Lalu kemudian pelepah kurma dibuatnya kemudian berbicara. Yesus mah lewat. Masih banyak lagi mujizat-mujizat yang kalau kusebutkan di sini, bisa jadi kalian menyembah nabiku. Jadi cukup itu aja. Kenapa saya itu tidak mau kemudian sesumbar menyatakan mujizat-mujizat Rasulullah? Karena saya takut orang-orang tak berakal ini kemudian menyembah nabiku. Tidak mau. Cukuplah Yesus, kalian sembah yang adalah Nabi Isa kami, yang kalian kemudian pretelin ajarannya, menjadi Yesus lah, menjadi anak Tuhan lah, menjadi anak dewa lah. Separuh manusia, separuh dewa, separuh manusia, separuh Tuhan. Cukup itu. Jangan lagi kalian menjadikan Nabi kami, baginda Rasul Muhammad SAW, nasibnya sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Jangan. Maka kita batasin untuk menyatakan mujizat-mujizat Rasulullah. Belum lagi mujizat Rasulullah lebih dahsyat dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, tidak perlu kami ucapkan dan tidak perlu kami sampaikan itu. Kasihan kalian kalau nanti beralih menyembah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya membangkitkan orang mati, kecil. Itu tak ada apa-apanya dibandingkan mujizat Rasulullah. Saya kira demikian, silakan. Saya tertarik tadi naik hanya gara-gara ada yang ribut mengenai zakar kuda. Ya. Oh ya, terima kasih Bang Zuma. Kita. Ada yang ribut tentang zakar kuda, makanya saya tertarik. Padahal saya rencana mau ke rumah sakit ini. Bang Zuma. Silakan dilanjut teman-teman yang lain, silakan. Bang Zuma. Kita sambut Bang Pardede, tunggu bentar ya. Iya, Kita ini iya. yang lain dulu. Abang kan terakhir.
It's Suharin. Iya, nanti kita minta sama saudara kita yang di Katolik aja kalau berhala. Thank you Bang waktunya. Sofyan. Waduh. Ada. Iya, selamat siang Bang. Assalamualaikum harusnya bang. Oh, waalaikumsalam. Muslim, non Muslim? Iya Muslim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanggepin? Ada yang mau diinin Bang sebelum kita ke yang non Muslim? Nggak ada bang, cuman asik aja. Bang Juma udah hadir, Bang Mantap. Danora, ya. Siap. Jadi senang dengarnya tuh kalau debat. Siap. Yaudah, makasih ya waktunya Bang ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si bro. Bang si bro. Waduh, ini nanti saya kalau perlu berhala kita tinggal minta sama orang Katolik aja, banyak mereka. Bang Pardede. Ya bang. Ya. Nah, cepet kan antriannya Bang? Kita sih cepet antriannya. Gimana Bang? Ada yang mau ditanya, ada yang mau di... Ya ini tadi dengar mujizat Nabi Muhammad ya luar biasa ya. Cuma Abang ini Muslim non Muslim Bang? Hah? Kristen bang. Muslim? Kristen. Oh Kristen, Protestan ya? Ya Protestan ya. Siap. Silakan. Ya ini mau bertanya sama Bang Juma ini. Bisa bang, mau bertanya dulu. Iya silakan Bang. Ya ini Bang Juma mau nanya dulu. Ini tentang mujizat Nabi Isa yang diberikan kitab, yang menghidupkan burung dari tanah liat. Memang udah ada di sana sejarahnya bang, gitu. Ada sejarah yang menulis. Memang bukunya ada apa gimana itu bang? Itu Nabi loh. Mustahil hilang bukunya kan? Ya silakan Bang Juma. Jadi pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya boleh diulang lagi. Jadi pertanyaannya apa Bang? Ini tentang mujizat Nabi Isa. Iya. Nabi Isa yang pernah kami dengar ada di Quran, Nabi Isa. Iya. Yang menghidupkan burung dari tanah liat. Iya. Jadi yang apalagi yang diberikan kitab masih bayi kan gitu. Iya. Tapi kalau ada nggak sejarah yang membenarkan itu bang di sana bang? Ada kejadian di sana itu di Israel sana bahwa ada kejadian bayi kayak gitu dikasih kitab sama Allah dapat mujizat dia gitu. Ya, jadi sama seperti kejadian Nabi Adam alaihissalam diceritakan di beberapa kitab kemudian. Pertanyaan ini bisa juga dilimpahkan kembali bagaimana kemudian Nabi Adam alaihissalam melakukan interaksi dengan Tuhan, begitu juga anaknya. Kalau pertanyaannya kemudian diajukan kembali kepada saudara, boleh tidak bantu saya mencarikan sejarahnya itu di mana? Selain daripada kitab yang kita imani. Ketika berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam misalnya, bismillahirrahmanirrahim, wa rasulan ila bani Israel. Apakah ada rasul yang diutus kepada bani Israel? Ada. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku, kata Nabi Isa, telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu. Pertanyaannya, apakah ada kemudian seseorang yang datang kepada Bani Israel dengan membawa tanda mukjizat? Ada. Lalu aku membuat bagimu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Apakah itu ada tertulis? Ada. Coba Anda baca di Injil-Injil Apokrifa. Injil-Injil yang disembunyikan itu. Itu bertaburan kisah-kisah ini. Dari mana mereka kemudian membawa cerita itu kalau mereka tidak menyaksikan? Sedangkan Thomas adalah muridnya, Lukas bukan muridnya, Markus bukan muridnya, Paulus bukan muridnya. Kenapa mereka ceritanya Anda percaya? Sementara murid-muridnya Thomas, Andreas, kemudian Barnabas, kenapa nggak dipercayai?
dengan mengatakan biiznillah, biiznillah, biiznillah. Apakah ada kemudian orang yang menghidupkan orang mati dengan izin Allah di tengah-tengah Bani Israel? Ada. Yang tidak ada itu adalah seorang bayi adalah jelmaan Tuhan. Itu yang nggak ada. Yang tidak ada itu jelmaan Tuhan yang kemudian menjadi bayi. Itu nggak ada ceritanya. Coba Anda selidiki kemudian tanah Yerusalem, di mana Bani Israel bermukim. Tanya kepada mereka, apakah ada sejarahnya kemudian Tuhan kalian datang menjadi bayi? Gak akan ada. Pertanyaannya tadi Bang Juma, Nabi Isa ada di Israel Bang. Ada nggak itu sejarah yang mengatakan ada Nabi Isa turun di sana, bayi dikasih buku gitu? Dia masih bayi udah bisa ngomong dia. Iya. Dikasih buku, dikasih kitab pedoman untuk orang Israel. Iya. Tapi sih Bagus. dengar-dengar sejarah di Israel udah ada itu kejadian kayak gitu, Bang. Makanya aku pertanyakan. Gitu, baik, Bang. Baik. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran datang di tengah-tengah Bani Israel. Roh Kudus datang kepada ibunya. Innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyah. Bang Hendra, barakallah. Sesungguhnya aku ini adalah Roh Kudus yang diutus untukmu menyampaikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci lahir. Lalu kemudian qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku bagiyah. Apakah ada seorang wanita yang tidak memiliki suami yang pernah melahirkan seorang anak di tengah-tengah Bani Israel? Di kitab Anda sendiri ada. Bahkan di Talmud juga ada. Lalu kisah apa lagi yang Anda dustakan? Di Talmud diceritakan seorang bayi lahir bernama Yesus. Kalau dalam bahasa Aramnya disebut Isa. Dalam bahasa Arabnya disebut Isa. Apa yang Anda ragukan kemudian? Berbicara pada saat dia lahir. Kalau Anda mengatakan berbicara aja itu hal yang mustahil, berarti Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Katanya Tuhan berkuasa datang lahir menjadi bayi. Masa ketika dia bayi Tuhannya bisu? Gak bisa ngomong gitu. Jadi Tuhan saudara ketika dia bayi dia gak bisa bicara. Oh, keren kali itu. Yang saya tahu di dalam konsep Kristen, Tuhan Anda itu datang menjadi bayi. Nah pada saat dia menjadi bayi, apakah dia Tuhan? Tuhan. Apakah dia ini bisa berbicara? Oh enggak Bang Suma. Tuhanku pada saat bayi gak mampu berbicara. Jadi Nabi Isa alaihissalam membela ibunya. Kalau Anda mengatakan kemudian tidak ada kisahnya seperti itu, pertanyaannya saya balik. Apakah orang Yahudi menerima Nabi Isa alaihissalam atau menolaknya? Kalau Nabi Isa aja ditolak, bagaimana mungkin kisahnya dia mau tuliskan? Mau dia tulis di mana kisahnya? Lalu siapa yang akan menulisnya? Ini pertanyaan-pertanyaan tidak rasional Anda tanyakan kepada saya. Saya Muslim. Harusnya Anda bertanya kepada orang Yahudi. Apakah betul ada orang yang pernah lahir di tengah-tengahmu bernama Nabi Isa alaihissalam membawa sebuah ketetapan berupa Injil? Apakah betul? Kalau mereka mengatakan tidak, berarti bakar kitab Anda. Kenapa? Karena di kitab Anda diceritakan di Markus 1:14, Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, berarti ada Injil itu. Paulus juga gelisah. Paulus juga panas. Dia gelisah, dia kebakaran jenggot. Kenapa? Karena banyak Injil-Injil bertebaran pada saat itu. Di Galatia dia mengatakan, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil selain daripada Injil yang aku beritakan. Nah, loh. Berarti cerita Injil itu ada. Bahkan Bible menerima kata Injil itu dari Al-Quran. Di Bible aslinya itu tak ada kata Injil. Bang Juma, yang kutanya kan gitu, makanya justru sejarah itu yang nggak ada di sana di Israel, makanya kutanya sama Bang Juma. Kan saudaraku,